Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwati iman, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan kesempatan yang sangat berharga. Kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan ibadah kita, saum kita, salat kita, dan ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ikhwati iman, saya ingin mengajak ikhwati iman untuk menelaah tentang apa yang ada di dalam Al-Quran maupun pemikiran-pemikiran para ahli dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Berangkat dari apa yang oleh Allah dinyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada azab, kepada bencana, kepada siksaan yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya azab siksa Allah itu pedih. Bencana azab di dalam ayat ini bukan nanti di yaumil akhir, tapi di sini, saat ini, saat di dunia yang kita jalani. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah. Bicara tentang bencana, maka kita akan bicara mau tidak mau dari mereka yang senantiasa bergelut di dalam masalah kebencanaan itu sendiri. Apa sih penyebab dari bencana? Saya sebagai pemerhati dunia safety, karena saya bekerja di dalam K3LH, keselamatan kerja, keselamatan kesehatan kerja, dan juga lingkungan hidup. Puluhan tahun bergelut di bidang itu. Para pemerhati dari kejadian dan penganalisaan bahwa kecelakaan bencana penyebabnya itu ada yang disebut dengan istilah unsafe action, perilaku yang tidak benar dari manusia. Ada unsafe condition. Unsafe action sendiri itu penelitian menyatakan lebih dari 85%. Unsafe condition itu sendiri sekitar 10% lebih. Sedangkan unsafe condition juga karena perilaku manusia. Sisanya itu alam. Karena para peneliti ini berangkatnya dari sains, beda dari mereka yang berangkatnya dari agama. Bahwa alam semesta itu
tunduk kepada ketentuan Allah. Burung-burung yang berterbangan itu dia bertasbih dengan cara mereka. Jangankan burung, gunung saja bisa bicara. Ini dibuktikan tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Taif, disambut dengan sambitan batu. Berdarah-darah tubuh Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW beristirahat sejenak. Maka datang malaikat penjaga gunung untuk meminta izin menjepit, menghancurkan penduduk Taif. Tapi Rasulullah saat itu menyatakan jangan. Mereka melakukan perbuatan itu karena tidak tahu. Alam bergerak menurut kehendak Allah. Jadi dengan pernyataan para ahli ini sepakat bahwa bencana itu sebabnya adalah tangan-tangan manusia. Jauh-jauh hari Allah di dalam Al-Quran mengingatkan pula. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh tangan manusia. Manusia-manusia itu satu sama lain merasakan akibat sebahagian dari perbuatannya, baru sebagian. Agar mereka kembali ke jalan Allah. Ikhwati iman, antara ayat suci Al-Quran dengan penelitian dunia bencana seragam dan tunduk jauh sebelum para ahli itu menjelaskan Al-Quran sudah gamblang. Itu bencana. Ikhwati iman, saya ingin juga berbagi. Ketika saya diperintahkan oleh perusahaan untuk training. Training apa itu? Pertama, training tentang management. Bagaimana sih memanage manusia? Dari mulai level yang terendah sampai yang atas. Belajar kita. Kita juga belajar tentang bahwa di sebuah perusahaan itu akan maju pesat, berkembang kalau produk yang dihasilkan, baik barang maupun jasa, memiliki kualitas yang tertentu dan dia menjawab kebutuhan manusia. Dan untuk membuat produk yang berkualitas ditentukan oleh kualitas manusia yang membentuknya, yang melakukannya. Benar nggak kira-kira? Benar nggak Pak? Sangat betul. Padahal dalam rangka membuat kualitas yang baik sesuai yang diinginkan, itu sangat tergantung dari kualitas manusia itu sendiri. Maka saya diajarin tuh, ada bukunya. Kebetulan dia diperintahkan juga untuk training tentang Kaizen, Pak. Dari seorang tokoh Jepang International Standard, Japan International Standard, JIS, Profesor Imai. Di dalam bukunya namanya Kaizen. Kai itu perubahan, Zen itu jiwa. Bahwa tidak akan mungkin produktivitas kualitas itu baik kalau di tengah-tengah lingkungan itu, perusahaan itu, area itu banyak terjadi apa yang disebut
sanmu. Itu bahasa mereka. Apa sih itu sanmu? Bahasa Muslim itu adalah mubazir. Mubazir itu banyak, ada mubazir barangnya, mubazir. Salah satu yang paling luar biasa yang disebut mubazir adalah orangnya. Maka di tengah-tengah masyarakat ada istilah, mohon maaf, sampah masyarakat. Siapa yang disebut sampah masyarakat? Manusia atau barang? Manusia atau barang? Sampah masyarakat itu adalah manusia. Kenapa disebut sampah? Ayo Pak, kenapa disebut sampah? Keberadaannya itu sangat tidak dibutuhkan dan bahkan akan merusak lingkungannya. Kenapa merusak? Apanya yang merusak? Apanya Pak yang merusak? Dari mulai cara berpikirnya, cara berbicaranya, sampai cara perbuatannya. Itu yang merusak. Manusia menjadi perusak. Bahasa di dalam Al-Quran menjadi manusia-manusia yang fasikun. Fasik. Iman, gawat enggak tuh Pak? Jadi dari dunia industri manajemen sendiri ngakuin itu. Kalau buah, beli buah nih, mau salak kayak mau apa, ada yang busuk satu. Kita beli sekilo, taruh aja satu busuk. Kira-kira besok tambah lagi enggak yang busuk? Halo? Tambah Bu? Bu, nih ibu-ibu yang para ahli nih. Nambahlah. Jadi dengan kata lain, yang mampu merusak keinginan kita. Kalau di dalam perusahaan itu ada produktivitas, ada kualitas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita dambakan? Kita hidup di Cipinang, hidup di Jakarta, hidup di Indonesia. Apa keinginan kita? Ikhwatu iman sederhana ungkapannya, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sederhana, tapi itu bisa dipretelin, di breakdown. Apa pengertian hasanah fid dunya? Hasanah fil akhirah. Ikhwatu iman, kita kembali. Kalau bahasa biang kerok gagalnya cita-cita kita fid dunya hasanah adalah adanya manusia-manusia yang disebut apa? Sampah masyarakat. Apa saja yang disebut sampah masyarakat kalau di dalam dunia industri. Nah ini Pak, saya itu karena saya dicalonkan menjadi orang yang memberikan training lagi, maka nilai saya harus di atas angka tertentu. Maka saya diperintahkan untuk keliling. Lihat. Siapa dan kenapa dia disebut dengan sampah? Kira-kira gimana Pak? Menurut Bapak gimana Pak? Ikhwatiman, manusia itu akan mampu mendukung terhadap kualitas kalau mulai dia.
Kalau dia bekerja dengan tekun, satu, dan memahami standar, dua, tiga, jujur dengan data, jujur dengan perkataan, jujur dengan keadaan. Jangan suka bilang yang jelek itu bagus. Katakannya nggak benar, bahaya. Itu manusia nih, baru manusianya nih Pak. Nih. Jadi ada seperangkat nilai, sifat, karakter yang dimiliki. Maka lahirlah di dalam dunia manajemen apa yang disebut standar yang paling luar biasa adalah seberapa jauh tingkat apa yang disebut behavior kompetensi. Itu bahasa keren. Akhlaknya Pak. Kebiasaan yang benar-benar berdiri di atas nilai-nilai kebaikan. Behavior kompetensi. Itu bahasa keren. Di breakdown, udah mulai jujur, tekun, cerdas. Tuh, begitu tuh Pak. Jujur juga punya tingkatan. Itu bahasa kerennya loh Pak. Dia aware enggak terhadap kondisi? Dia mau enggak perbaikan, memperbaiki dirinya? Mulai. Itu ada seperangkat Pak. Begitu kedapatan saja pemegang kas. Ini Pak. Enggak jujur, apa yang terjadi? Yang pegang duit, yang suka nyatet duit masuk, duit keluar, kagak bener gimana Pak? Itu loh. Waktu iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal, sejak Allah menciptakan manusia, sudah mengingatkan bahwa akan kemungkinan terjadi kehancuran manakala waste, nih kalau bahasa kerennya nih, manusia yang jadi waste, yang jadi sampah, melakukan berbagai tindakan kemungkaran, penyakitnya dikembangkan. Contoh yang sering saya sampaikan dalam pengajian. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafassaku fiha. Fahaqqa 'alaihal qaulu fadamarnaha tatmira. Kalau kami akan menghancurkan sebuah kaum, suatu bangsa, kami perintahkan di tengah-tengah bangsa itu yang punya sudah untuk tunduk kepada Allah. Namun sayang mereka bersikap itraf. Mutrafiha fafassaku fiha. Fahaqqa 'alaihal qaulu fadamarnaha tatmira. Kalau kami akan menghancurkan suatu kaum, kami perintahkan yang sudah punya itu untuk tunduk kepada Allah. Namun sayang mereka bersikap mutrafiha, bermegah-megah, berbagai kebijakannya melakukan sesuatu yang jauh dari tuntunan Allah. Mereka berbuat fasik, kerusakan. Maka berlakulah ketetapan kami bagi mereka. Kami hancurkan bangsa itu sehancur-hancurnya. Pertanyaannya, yang diberi oleh Allah kelebihan itu siapa? Kita baca lagi ayat di dalam Al-Quran. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidakkah kalian perhatikan manusia-manusia yang menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran? Dia membawa bangsanya kepada kehancuran. Dia menghalalkan bangsanya untuk dihancurkan.
Luar biasa Al-Quran. Mari kita perhatikan. Kalau di dalam dunia manajemen ada dikenal dengan piramida kekuasaan. Yang atas namanya top management. Yang tengah namanya middle management. Yang bawah lower management. Paling bawah itu pelaksana. Top management, middle management, lower management. Kira-kira akibat dari kebijakan yang diambil besar yang mana akibatnya? Kebijakan yang top, yang middle, atau yang paling bawah? Yang paling atas kebijakan itu akan mempengaruhi yang bawah. Dalam sebuah perusahaan ada direktur, ada presiden direktur, ada direktur berapa tergantung. Itu pembuat arah kebijakan. Dibandingkan orang yang bawah, kan yang bawah diatur. Kalau yang atasnya kagak benar, kira-kira yang bawah gimana? Itu dalam dunia perusahaan. Betul Pak? Jadi akibatnya itu wah luar biasa itu. Nah kalau top manajemennya, middle manajemennya kagak benar, kira-kira apa itu perusahaan? Kalau bahasanya bangkrut. Nah kalau perusahaan itu saya ganti sama negara. Gimana Pak? Cuman ada bedanya. Kalau negara, ente yang ngangkat. Kalau perusahaan, ente yang diangkat. Itu loh Pak. 3 saja penyakit yang bikin busuk manusia. 3 penyakit nih. Kata Rasulullah ada 4 nih. Ayatul munafik. Tanda-tanda munafik itu apa aja Pak? Tanda-tanda munafik. Apabila dia ngomong dusta. Padahal kita sudah berjanji tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua, apabila berjanji diapain Pak? Dilanggar tuh janji. Apabila diamanahi, khianat. Kalau cuma 1 kata Rasulullah, dia cuma punya tanda. Tapi kalau ada 3-tiganya, munafik tulen. Tempatnya kerak neraka dan abadi dia. Nah kita tanya sekarang, yang middle manajemennya munafik bukan, yang topnya munafik bukan. Di rumah tangga aja si emak-emak, nek-emak, kalau suaminya ngewadul terus, ngebohongin terus, itu makan hati enggak? Kalau makan hati, ampela enak. Kalau makan hati, apa yang ibu lakukan Bu? Kalau masih muda dia akan bilang, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Sampai di sini perjalanan kita bubar. Ya benar Pak?
bubar. Kalau baru banyak dusta, banyak bohong, ngewadul terus. Apalagi kalau bikin miskin. Tahu nggak bikin miskin? Apa bikin miskin itu? Banyak ngutang. Pak, kalau di rumah tangga, si emaknya terus saja kredit ya Bu ya. Zaman saya dulu tuh tukang kredit ya Pak ya. Barang ini kredit, barang itu kredit, ini kredit, krono kredit kan gitu ya. Bener gak nih Pak zaman dulu? Oh sekarang juga ya. Kira-kira debt kolektornya banyak gak tuh? Pusing gak? Saking pusing diapain tuh istrinya? Banyaklah bertebaran tuh, ada yang dipotong 13. Penuh kebencian. Bayangkan ikhwati iman, karena mau keren, karena mau wah, apa yang terjadi? Kesengsaraan. Kalau dalam rumah tangga kita sendiri yang sengsara sama anak kita. Kalau perusahaan, karyawannya yang kena, bangkrut tuh perusahaan. Kalau negara, siapa yang bayar? Waktu iman yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya adalah salah siapa nih? Halo? Salah siapa? Yang ngangkat, siapa yang ngangkat? Yang kedua, salahnya apa? Kita seringkali mohon maaf, lupa diri untuk yang paling luar biasa adalah saling mengingatkan di antara kita. Pada saat kita diperintahkan saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bisyab. Ada kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada kewajiban wa tawasau bil haq wa tawasau bisyab. Karena rata-rata kita punya penyakit yang kita diemin seolah-olah sikap itu bagus. Apa? Tepo selirok kepada yang enggak benar. Bahasanya enggak enak. Pak, kalau di awal kita kembali kepada di awal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Saya coba memberi contoh yang sederhana. Ada teman yang dia karena kemampuan dan ingin saving, saat motornya ada kerusakan, bongkar sendiri. Di dalam rumahnya dia bongkar tuh. Yang paling luar biasa karena dia bongkar, dia ingin memperbaiki motor, niatnya bagus, bensin berceceran. Kebiasaan dia ada yang jelek, tukang rokok. Begitu dinyalain tuh rokok, bensin berceceran, uapnya karena jam 10 ke atas,
panas itu telah mengubah bensin naik menjadi uap. Terjadi apa? Kebakaran. Bahasa Sunda. Kalau rumahnya sendiri mending. Nah kalau sekampung. Karena kenapa? Si emaknya di rumah kagak berani ngingetin. Bang, jangan ngerokok ya sambil kerja. Geretannya jauhin, rokoknya jauhin. Enggak berani tuh mengingatkan. Enggak mau. Apalagi yang diingetinnya bilang, yang punya motor siapa ya? Gue. Wow, yang punya rumah? Gue. Masya Allah. Nah kalau udah terjadi gimana? Baru. Emang kalau nyesel belakangan. Iya kan Pak? Di sini pernah terjadi enggak? Tetangganya juga diam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Karena itu ikhwatu iman, untuk menjadikan negeri ini yang kita dambakan fid dunya hasanah. Kita ingin tidak terjadi bencana. Bencana itu banyak Pak. Ada bencana kemanusiaan. Angka pengangguran berkurang atau bertambah? Pak, bertambah berkurang? Kalau zaman Bapak dulu muda jadi karyawan, masa percobaan berapa bulan Pak? 3 bulan. Sekarang anak kita berapa tahun? Pak, tahu? Sejahtera atau jadi miskin? Itu baru 1. Sekarang angka pengangguran berapa nih? Ditambah lagi harga sudah mangkun. Turun atau naik? Turun. Turun atau naik Bu? Bayangkan ikhwati iman. Bencana itu banyak, ada bencana kemanusiaan, ada bencana ekonomi, bencana politik sampai kepada awalnya yakni bencana dari keagamaan. Manusia lupa dirinya, lupa tentang kewajibannya, bagaimana ia menjadi khalifah dalam kehidupan ini. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah kita sampaikan. Kita bersyukur kepada Allah, kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang mengasah hati kita kembali. Karena itu ikhwati iman, sebenarnya kita sudah diasah lama. Tapi sayang seringkali asahannya kurang. Molesnya kurang. Apalagi Pak? Sternya nggak kelihatan. Kalau bahasa ibadah, sholat aja ada yang mesti kita tegakkan. Kalau dalam surat Al-Mu'minun, khusyuk. Apalagi? Terpelihara. Itu. Sholat. Nah kalau saum. Imanan. Wahtisaban. Baru Allah nyatakan gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Hari ini insya Allah kita bukan batu, kita manusia. Tapi kita tidak ingin dikembalikan kepada derajat yang hina.
Bukankah Allah sudah ingatkan? Saat Allah menyatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Mudah-mudahan saum yang kita jalani sampai akhir akan membentuk pribadi-pribadi yang sangat luar biasa indah. Muttaqin, mu'minin, mukhlisin, muhsinin. Yang akhirnya Allah menjadikannya sebagai muflihun. Demikian kepada Allah jualah kita mohon ampun atas segala kehilafan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.